Terkait kasus ini yang tersangkakan Dr. Agus Nompi itu, Ya, saya melihat itu kalau ini perkara pidana, mesti harus dibuktikan dulu dia perbuatan yang bersangkutan ini terlibat dan timbulnya kerugian negara atau tidak. Yang saya melihatnya tentang hubungan dengan kerugian negara itu belum tampak ya, kalau kita lihat diskusi tadi itu belum tampak. Dan juga pembuktian kerugian negaranya itu harus dari BPK supaya objektif. Tapi ini tadi pembuktian kerugian negara kayaknya bukan dari lembaga BPK, itu kayaknya dari lembaga swasta. Saya lihatnya tadi. Jadi itu kan nggak boleh. Jadi kalau uang negara dikelola, itu laporan pertanggungjawabannya kepada BPK. Keuangan negara ya harus kepada BPK. BPK sendiri yang menentukan melakukan audit apakah ada terjadi kerugian negara atau tidak. Kalau terjadi kerugian negara, dia akan tembusan kepada penegak hukum untuk diselidik. Baru dilakukan lagi namanya audit investigasi. Pro justisia dalam rangka pembuktian perkara kerugian keuangan negara pasal 2 dan pasal 3. Tapi kalau itu bukan audit investigasi dari lembaga negara, swasta, itu nggak boleh. Karena audit pro justisia untuk pembuktian perkara pidana itu syaratnya dari institusi negara. Gitu. Atau setidaknya diangkat jabatannya oleh undang-undang. Tapi kalau internal mereka, misalkan Kejati sendiri, mereka menegakkan audit sendiri gimana? Ya nggak boleh. Nggak bisa ya? Kejaksaan itu tidak memiliki kewenangan melakukan audit sendiri, itu kan kata-kata sendiri itu nggak boleh. Masuk uang negara dia, kalau itu nanti semua laporan berlalu dibawa ke kejaksaan aja suruh melakukan audit. Ya nggak ada. Yang tanggung jawab negara itu, audit keuangan negara itu adalah BPK. Undang-undang dasar yang ngomong, undang-undang BPK yang menegaskan, undang-undang keuangan juga yang menegaskan. Jadi nggak boleh. Makanya saya katakan setiap tiap produknya dari non BPK, saya mengatakan itu tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara pidana. Pasal 2 dan pasal 3 pro justisia, enggak pro justisia. Jadi artinya penetapan tersangka Dr. Gusnom ini tidak tepat atau gimana, Prof? Ya kalau itu kan itu unsur pokoknya kan kerugian keuangan negara sebagai unsur pokok. Nah, kerugian negara diperoleh dengan cara yang tidak sah oleh lembaga yang tidak wewenang. Putusannya apa? Ya tidak terbukti kerugian keuangan negara. Kalau tidak terbukti kerugian negara, orang nggak bisa dijadikan tersangka dong. Perbuatan pidananya nggak ada. Prof, ini mau nanya nih, di media lain jaksa bilang bahwa ditetapkan tersangkanya bahwa sudah sesuai prosedur. Itu Ya, seperti apa? ngomongnya sesuai prosedur kan secara umum. Kalau kita menguji kan secara faktual. Faktual itu ya buktinya apa kerugian keuangan negara? Ditampakkan di situ, harus ditunjukkan. Kalau nggak ditunjukkan, udah ada kerugian negara, lah mana? Gitu. Ya harus ditunjukkan. Namanya objektif ya caranya seperti itu. Tapi syaratnya harus produk dari BPK. Karena apa? Karena laporan pertanggungjawaban sudah diserahkan pada BPK. Kalau rapor yang diserahkan pada BPK, itu kan nggak boleh dipindahkan keluar lagi kan? Ibaratnya laporan sudah diserahkan BPK, yang tanggung jawab itu BPK, termasuk yang tanggung jawab melakukan audit investigasi. Itu hukum konstitusinya begitu. Berarti bisa dibilang belum sesuai prosedur gitu. Ya kalau saya katakan, kalau itu diaudit oleh non BPK, itu tidak sesuai dengan prosedur dan produknya tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana pasal 2 dan pasal 3. Udah gitu.